Apa? Kok misterius sekali. Apa yang tidak boleh diketahui suamiku? Kamu ini seperti ada hal besar akan terjadi. Warner, kecilkan suaramu. Ini bukan lagi soal parah atau tidaknya. Ini menyangkut nyawa seseorang. Kalian sebelumnya, laporan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sudah keluar. Suamimu, Chenmu, dia didiagnosis kanker payudara. Sudah stadium lanjut. Apa? Kanker payudara? Stadium lanjut? Yu, apa kamu tidak keliru? Suamiku seorang pria. Bagaimana mungkin kena kanker payudara? Warner, kita sahabat. Bagaimana mungkin aku membohongimu dengan hal seperti ini? Warner, aku berkata jujur, Chenmu, bukan cuma kanker payudara biasa. Laporan menunjukkan, sudah mulai menyebar ke hati. Kondisinya sekarang sangat gawat. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, saat sel kanker menyebar, sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana bisa? Yu, kamu harus tolong selamatkan suamiku. Tapi, Warner, operasi besar seperti ini harus dilakukan ahli top, baru ada peluang sukses. Dan biaya operasinya akan sangat mahal. Sangat mahal. Berapa? Setidaknya 500.000. 500.000? Tapi, kalau kamu merasa biaya operasinya terlalu tinggi, Tidak boleh. Aku, biarpun harus bangkrut, aku tetap akan biarkan Chenmu dapat operasi ini. Warner, di kartu ini ada 20.000 yuan. Ini bantuan kecil dari kami. Aku pulang, akan segera buat janji dengan dokter untuk jadwalkan operasi suamimu. Terima kasih, Yu. Kalian berdua bisik-bisik apa sih? Aku sekarang lapar, cepat masak. Tunggu sebentar, sayang. Tunggu apa lagi? Sejak pagi belum makan, cepetan. Aku antar Yu dulu. Langsung balik. Kalian berdua bisik-bisik apa sih? Jangan-jangan ada yang disembunyikan dariku. Warner, harus secepatnya ya. Operasi untuk kanker payudara stadium lanjut, jangan ditunda-tunda. Iya. Bagaimanapun juga, 500.000 yuan itu pasti akan kukumpulkan. Ya, Kanker payudara? Jiangwan kena kanker payudara? Butuh 500.000 untuk operasi? Menikahinya sial banget. Sayang, sudah selesai main? Jiangwan, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan. Sayang, mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Sayang, tadi kan bilang lapar. Aku mau beli sayur. Mau makan apa? Aku tak mau makan apa-apa. Lihatmu saja, aku kesal. Apalagi yang kau tunggu? Cepat pergi. Halo Kak Cheng. Ini aku, Jiangwan. Begini, soal bonus, proposal perencanaan kemarin. Bisakah Ibu memberikan uang muka sedikit? 100.000. Benarkah? Terima kasih. Baik-baik. Aku kirim nomor rekeningku sekarang. Halo Kak Wang. Begini, bolehkah aku pinjam uang? Berani-beraninya diam-diam minjam uang untuk operasi. Tidak boleh. Uang ini tak boleh diberikan padanya. Harus aku yang ambil. Minjam dari keluarga dan teman. Akhirnya terkumpul juga. 500.000 untuk operasi suamiku. Sekarang tinggal menunggu kabar dari Yu. Asal Yu buat janji dengan spesialis, suamiku akan selamat. Manager, uang-uang itu hari ini bisakah diambil sekaligus? Maaf, Ibu Jiang. Di kartu ini tidak ada uang.
Kenapa bisa? Di kartu saya ini awalnya ada 200.000. Saya pinjam lagi dari saudara, total jadi 500.000. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Apa kalian keliru? Ibu Jiang, jangan buru-buru. Di sistem kami, tercatat di kartu. Ibu ini memang awalnya ada 500.000, Tapi apa? uangnya 2 jam lalu ditransfer ke akun atas nama Shen Miu. Apa ibu kenal? Diambil suami saya. Dia memang tahu password saya. Tapi, kenapa dia melakukan ini? Oh, ternyata suami Ibu Jiang. Soal alasannya, ibu tanya saja langsung di rumah. Baiklah. Halo suamiku, ada apa? Kau di mana? Pulang sekarang juga. Ada yang mau kubicarakan? Baik, aku segera pulang. Suamiku, Fibaran 1.000 di kartuku. Apa kau yang transfer? Cepat kembalikan, uang itu sangat mendesak. Kembalikan? Mimpilah kau. Hari ini kau diam-diam pinjam uang ke orang lain ya? Kau pinjam banyak tanpa sepengetahuanku. Mau apa kau? Katakan. Bisu? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Uang itu bukan untukku sendiri. Waktu itu, QU ke rumah. Laporan pemeriksaan kesehatan yang dibawanya menyebutkan, Kau terkena kanker. Itu pun stadium lanjut. aku terkena kanker. Bukan sayang, kamu salah paham. Aku tak kena kanker. Jangan pura-pura, aku dengar. Kamu kanker stadium lanjut, hidupmu tinggal sebentar. Sekarang minta uang ini, cuma buat operasi. Selamatkan nyawa sialan. Sayang, uang 500.000 itu buat nyawa. Tapi, Ya, tak ada tapi. Kondisimu sudah kuperiksa, bahkan kalau sembuh. Sisa hidupmu tak berguna. Buat apa pertahanin kamu? Jangan harap. Aku rawat sisa hidupmu. Lupakan mimpi siang itu. Menurutku, kamu kanker stadium lanjut. Terima nasib, tak bisa? Betul, kakak ipar. Bukannya kamu wanita kuat. Sekarang, jadi takut mati? sayang, sekarang bukan waktunya bicara ini. Soal rumah sakit. Sudah kusuruh QU atur, nanti bisa dapat nomor antrian spesialis untuk operasi. Tapi kalau tak ada 500.000 ini, nanti meski dapat antrian juga percuma. Sayang, jangan begini. Sekarang serahkan uangnya. Masih ada harapan. Cukup, Warner. Jangan buatku jijik di sini. Ku beritahu, meski dapat spesialis, kau pikir nyawamu ini pantas kutebus dengan 500.000? Shenmue, apa maksudmu? Terakhir ku katakan, operasi kanker ini tak bisa ditunda. Kalau lewat kesempatan ini, nanti menyesal pun sudah terlambat. Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Jujur ku katakan, uang ini untuk siapapun bisa, kecuali kau. Kebetulan adikku mau beli rumah. Uangnya sudah ku transfer padanya. Apa? Beli rumah? Lily, uangnya masih di tanganmu? Cepat berikan! Kau ini gila ya? Itu uang kakakku berikan padaku. Jadi itu milikku. Apa urusanmu? Lagi pula, uang itu sudah kutransfer ke konsultan properti. Sudah habis. Kalau begitu, cepat batalkan. Telepon mereka bilang, rumah ini tak kubeli. Kontrak beli rumah ini sudah kutandatangani. Semua temanku sudah tahu. Aku mau beli rumah. Mereka minta aku bawa ke rumah baru untuk pesta. Kini kau suruh aku batal? Suruh aku di depan mereka. Bagaimana aku bisa angkat kepala? Muka! Apakah muka kamu lebih penting dari nyawa keluarga? Keluarga? Sayang, dari 500.000 yuan itu, 200.000 itu uang yang kukumpulkan dengan susah payah. 300.000 lainnya adalah hasil meminjam dari sanak saudara dengan susah payah baru terkumpul. Cepat suruh Lily batalkan pembelian rumahnya. Kalau tidak nanti, menyesal pun sudah terlambat. Aku yang menyesal? Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah menikahimu. Tidak hanya tidak bisa melayani orang, tapi juga berumur pendek. Bukannya kamu punya banyak teman bisa pinjam uang? Ya pinjam lagi saja. Aku ingin lihat berapa lagi uang yang bisa kamu pinjam. Sayang, kamu kenapa sih? Aku melakukan semua ini untukmu. Aku yang minta-minta pinjam uang satu persatu. Sekarang teman-teman di sekitarku. Sudah semuanya aku pinjam. Masih bisa pinjam sama siapa lagi? Cukup, Warner. Jangan lanjutkan lagi ya.
Kamu terus bilang, ini untukku, untukku. Kamu cuma seorang yang takut mati. Baik. Kalian tidak mau batalkan pembelian ya? Baik, aku yang akan membatalkannya. Berani ambil HP-ku kembalikan, dasar tak tahu malu. Jiangwan, berani kau dorong lili kami. Sudahlah, Jiangwan. Sudah cukup ributmu? Jiangwan, sudah cukup? Shenmu, berani kau pukul aku? Kau tahu, uang 500.000 itu untuk nyawa seseorang. Tanpa uang itu, rumah sakit tak mau operasi kami. Aku tahu Lili gengsian, tapi gengsi lebih penting dari nyawa. Nyawamu ini, mana bisa lebih penting dari gengsi lili kami? Jiangwan, bukan aku yang sok ngomong. Itu kanker. Stadium, lanjut lagi. Menurutmu, masih perlu diobati? Ibu, kenapa kau... Sudahlah, Jiangwan. Rumah ini sudah dibeli. Uangnya daripada untukmu, lebih baik beli rumah buat Lili. Kamu sebagai kakak ipar Lili. Berkorban sedikit di akhir. Wajar kan? Berkorban? Kau mau aku berkorban untuknya, tapi... Hello to you. Warner, kamu benar-benar beruntung. Hari ini di rumah sakit kami datang ahli kanker payudara. Aku dapatkan jatah untukmu. Biaya operasimu 500.000. Sudah terkumpul? Buruan ke rumah sakit bayar. Setelah bayar, langsung bisa dijadwalkan operasi. Telepon siapa? Saya suami Jiangwan, Chenmu. Operasi ini saya yang putuskan. Dengar baik-baik. Operasi ini kami batalkan. Kuota ini kami juga lepaskan. Apa? Dibatalkan? Shenmu, kamu tahu berapa banyak orang yang menginginkan kuota ini? Kalau kamu melepas kuota ini, lain kali, entah kapan lagi ada kesempatan. Kalau ditunda terus, nyawanya taruhan. Kamu yakin mau melepaskannya? Saya yakin. Tidak boleh. Halo QU, jangan dilepas. Kita pasti tidak boleh melepasnya. Dalam beberapa hari ini, saya akan kirim 500.000 padamu. Suamiku, kumohon. Kalian segera batalkan pembelian rumah itu. Minta uangnya kembali. Setelah penyakitnya sembuh, kita cari uang lagi. Beli yang baru. Rumah baru, setuju? Nanti kita beli yang lebih bagus. Beli villa besar. Jiangwan, apa kamu tidak punya malu? Kamu yang kanker stadium akhir, berani ngomong besar di sini, mau beli villa? Layakkah kamu? Berebut apa dengan kakakku? Daripada buang-buang waktu merusak di sini, lebih baik cepat-cepat cari sendiri tanah feng shui yang bagus. Agar nanti saat mati, tidak ada yang menguburmu. Chou Yu kan? Terakhir kali saya katakan padamu, kuota ini kami tidak mau. Operasi ini juga tidak kami lakukan, karena Jiangwan tidak layak. Apa? Warner tak pantas. Maksudmu, Warner kena kanker. Kau tak mau dia dioperasi. Kau minta 500.000 untuk nyawanya? Kau pikir aku mau? Kamu. Bagus, Chenmu. Aku tanya terakhir kali. Operasi ini kau tak mau, ya? Aku sangat yakin. Baik. Semua akibatnya kau tanggung sendiri. Tidak. Jangan. Warner! Sekarang uangmu hilang, kuota operasi juga. Tunggu matimu. Dengar, kau mau jebak aku? Mustahil! Hancur. Semua hancur. Chenmu, bajingan. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu aku tahu. Aku peringatkan, utangmu ini kau bayar sendiri. Jangan harap uang dariku. Tapi kau hampir mati. Takkan ada yang tuntut mayat. Kalau begitu, aku malah terima kasih. Chenmu, kau cari mati. Ini semua untukmu. Chenmu. Dan kalian, lihat baik-baik. Siapa yang kena kanker dan butuh operasi?
Barang sial ini bagus apa dilihat? Jiangwan, kamu pikir dengan sepucuk laporan ini, keluarga kami akan kasihan padamu. Betul. Belum lagi soal kamu mati atau tidak. Bahkan jika hari ini kau mati di depan kami malas melihatmu. Jiangwan, kamu yang hampir mati ini. Buat apa pulang? Bagaimana kalau menulari kami? Apa yang kamu pikirkan? Chen Mu, tenang saja. Jika suatu hari aku terkena kanker, aku pasti tidak akan membebanimu. Aku akan mati jauh-jauh. Justru kalian, saat suatu hari tahu kebenarannya, jangan sampai menyesal. Ah, sudahlah Jiangwan, kamu masih berpura-pura di sini. Bukankah kebenarannya sudah jelas? Kebenarannya adalah kau ini pengecut, takut mati, tidak tahu malu meminjam uang, sekarang mau berobat dan operasi, masih ingin menjadi beban kami. Chen Mu, sekarang aku mengerti seperti apa orangnya kamu. Hari ini, kamu sendiri yang memutus jalan mundurmu. Saat kau tahu kebenaran nanti, kita tak akan sempat. Beberapa hari lagi, kita menemukan sesuatu. Kita menemukan kau sudah tak bernyawa, lalu aku akan menyesal. Ku tahu. Kalau aku pakai 500.000 ini untuk menyelamatkanmu, aku baru akan benar-benar menyesal. Benar. Lihat saja anakku, Chenmu. Postur dan wajahnya seperti ini. Setelah kau mati, bukankah dia bisa dengan mudah menikahi putri orang kaya? Warner, jangan salahkan kami kejam. Ini persiapan untuk masa depan. Coba lihat dari sudut lain. Kalau yang kena kanker hari ini adalah anakku, Chenmu, apakah kau akan menjual segala yang kumiliki untuk menyelamatkannya? Apakah kau akan, seperti hari ini, takut mati sendiri, merendahkan diri kemana-mana, meminjam uang untuk menyelamatkannya? Sudahlah. Kau tidak akan. Aku tak akan menjual segala yang kumiliki untuk menyelamatkannya. Kalian sekeluarga hanya memikirkan uang, lalu mengira orang lain juga begitu. Chen Mu, kau dengarkan. Kalau suatu hari aku yang kena kanker, aku mungkin memang akan menyerah. Tapi kalau itu kamu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tapi itu dulu. Sekarang, aku sudah melihat kalian dengan jelas. Cukup, cukup. Omonganmu lebih indah dari nyanyian. Mau mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan anakku, Chenmu? Kata-katamu itu, kau sendiri tak percaya, kan? Weiner, ku akui. Sejak kita menikah, perbuatanmu cukup baik. Aku masih sayang padamu. Tapi, lagi pula, burung sehutan masing-masing terbang. Aku tak bisa karena kau hampir mati. Hancurkan sisa hidupku. Bagus, burung sehutan, masing-masing terbang. Lalu, Chen Mu, kau mau terbang kemana? Ini jangan kau urusi. Kebetulan, selagi kau belum mati, kita cerai saja. Warner, aku tulus padamu. Tapi akhirnya, hanya dapat cerai. Bagaimana? Kau masih menolak? Kau yang hampir mati, masih mau menempel tak tahu malu. Buatku tanggung kankermu. Justru, kau begitu tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Kau yang bilang, burung sehutan, masing-masing terbang. Bukankah cuma cerai? Baik, aku setuju. Tapi, Chenmu, dengarkan. Nanti kau tahu kebenaran. Akan menyesal. Saat berlutut memohon, jangan menyesal. Aku berlutut memohon padamu? Kau tak lihat diri sendiri. Jika kau tiada, aku justru senang. Baik. Besok, kita ke kantor urusan sipil. Urus perceraian. Baiklah, aku malah senang. Aku malah... Warner, yang kukatakan benar. Chenmu bukan sekedar kanker payudara. Laporannya menunjukkan sudah menyebar ke hati. Keadaannya darurat, harus segera dioperasi. Kalau sel kanker menyebar, nyawa pun tak tertolong. Shenmu ini nasihat terakhirku. Luangkan waktu periksa ke rumah sakit. Lepaskan tangan kotormu! Kau pura-pura baik di sini. Aku tak kasihan padamu. Suruh aku ke rumah sakit? Bedangku sehat. Sudah kubilang. Dengar atau tidak, urusanmu. Jangan sampai nanti mati tak tahu sebabnya. Kau ini perempuan. Kau kanker mau mati, masih kutuk aku? Nasihat baik tak didengar orang yang bakal mati. Jawan, coba sebut kakakku lagi. Kubunuh kau. Pergi sana. Kau tak diundang. Hah, apa-apaan?
Ibu, aku harus ke kantor besok. Kami belum resmi bercerai. Aku takut. Dia ke kantor cari utang. Dia utang. Apa urusannya denganmu? Ibu. Kami kan belum bercerai. Kalau dia utang, akibatnya aku yang tanggung. Betul, betul. Harus ke kantor besok. Jangan biarkan dia berhasil. Kakak Warner itu otaknya, bukan orang biasa yang bisa disamakan. Di Hongtu Teknologi, hanya proposal perencanaannya yang langsung disetujui klien. Kalau orang lain, siapa yang bisa? Buat apa sombong-sombong? Proposalnya itu, mana mungkin dibuat dalam sehari? Kok bisa bilang gitu? Ini kan urusan yang butuh mikir. Tentu saja, semua aspek harus dipikirkan. Aku dengar, banyak perusahaan besar yang terkenal ingin merekrut dia. Tapi ditolaknya. Makanya dia tetap di Hongtu Teknologi. Sejujurnya, dia cuma sama seperti kita pegawai kecil. Berlagak seolah tanpa dia, Hongtu Teknologi tak bisa jalan. Zaman sudah berubah. Dengar-dengar, bos kita sewa orang buat sistem AI. Buat proposal perencanaan. Kecepatannya jauh lebih cepat. Nanti sistem itu mulai jalan. Yang kayak dia, cuma bisa manual. Langsung dipecat. AI emang hebat. Tapi, jangan remehkan pengalaman kita. Kalau cuma andalkan teknologi, nanti bakal rugi. Warner, jangan marah. Dia belum lihat kemampuanmu. Tapi, aku tahu. Dia bisa apa? Kuma gambar. Pakai pulpen? Keluar dari Hongtu Teknologi. Siapa yang mau? Halo, Hello, Kak Jiang. Saya Han Lin, CEO Grup Han. Bagaimana Kak Jiang? Sudah pertimbangkan? Kalau mau tinggalkan Hongtu Teknologi, ikut saya. Langsung jadi kepala divisi. Soal gaji, terserah kakak. terima kasih Pak Han. Saya baik-baik saja di Hongtu untuk sementara. Tidak ada rencana berhenti. Nona Jiang, saya masih berharap Anda pertimbangkan baik-baik. Begini saja, kapanpun Anda keluar dari Hongtu Teknologi, pintu Grup Han milik saya selalu terbuka untuk Anda. Pak Han, Anda direktur utama baru di Grup Han, nilai aset Anda miliaran. Apa yang membuat Jiang Wan ini layak Anda perlakukan seperti ini? Dan dia berani menolak. Jangan remehkan Jiang Wan ini. Para ahli dari luar negeri, dari jutaan proposal perencanaan, menyaring dan meneliti. Setiap proposal yang dia kerjakan, semuanya solusi terbaik. Tak ada yang lebih baik. Sekarang masih tak layakkah? Lalu mengapa dia mau tinggal di Hongtu Teknologi sekecil itu? Itu juga yang membuat saya bingung. Tanpa Nona Jiang, Hongtu Teknologi tak mungkin seperti sekarang. Sudah lama bangkrut. Bukankah itu berarti keberadaan Jiang Wan menentukan hidup matinya Hongtu Teknologi? Ya, bisa dibilang. Saya dapat kabar, sebuah perusahaan top dunia dari luar negeri, karena tertarik dengan proposal perencanaannya, memutuskan untuk bekerja sama dengan Hongtu Teknologi untuk proyek 2 miliar. 2 miliar! Sudahlah, daripada mengobrol di sini, lebih baik pulang dan belajar dengan sungguh. Segala hal yang dilakukan, ada tekniknya. Kapan lagi ini? Masih sibuk ngobrolin kerja? Kok kamu belum ke rumah sakit? Kamu benar-benar nggak peduli nyawa. Weiner, kamu pura-pura begitu. Mau tunjukkan ke siapa? Menurutku, justru kamu yang harus peduli pada diri sendiri. Lagi pula, nggak semua orang seperti kamu yang hampir mati. Kak Chen, apa Kak Warner sibuk kerja lagi sampai nggak pulang? Jangan marah. Soalnya kemampuan Kak Warner bagus, makanya beban kerjanya lebih berat dari kami. Gimana? Rupanya, kalian nggak tahu ya? Baiklah, akan kukatakan pada kalian. Yang kalian sebut Kak Warner ini, kena kanker. Itu pun stadium lanjut. Dia hampir mati. Beneran? Chen Miu, ini kantor, bukan tempatmu berbuat semaumu. Cepat pulang! Gimana? Aku juga karyawan Hongtu Teknologi. Berdasarkan apa kau usir aku? Aku tahu. Kau ingin mengusirku, lalu meminjam uang dari semua orang. Apa benar? Benarkah? Dengar semuanya. Warner ini takut mati. Alasan dia masih kerja di sini. Cuma untuk cari alasan minjam uang kalian. Benarkah? Benar. Tapi, mau pinjamkan atau tidak, itu urusan kalian. Karina, besok kami cerai. Kalau ada yang meminjaminya uang, lalu dia mati, jangan cari aku. Perkataanmu keterlaluan. Kasihan sekali. Soalnya, aku tak akan bayar utang untuk orang mati. Aku ingin lihat siapa
yang mau pinjamkan uang padamu yang hampir mati. Mungkin kau akan kecewa. Kau kira merusak jalanku, padahal kau merusak jalanmu sendiri. Astaga, Wayner, kau yang hampir mati masih mengutukku? Kurasa kaulah yang hati yang busuk. Paling tak tahu malu. Kau. Kenapa? Masih tak terima? Mau pukul aku? Ayo! Hukul! Mereka berkelahi. Wayner, berani kau memulai? Berani kau pukul aku? Semua dengar. Kau sendiri yang minta dipukul. Aku cuma menuruti permintaanmu. Bagus, Warner! Sekarang berani melawannya, akan kuajar kau. Kalian tidak kerja dengan baik. Ngerumeng di sini untuk apa? Tingjie, lihat! Kalian ribut apa di kantor? Ini tempatnya buat berantem. Lagi pula, kalian berdua suami istri tidak pantas begini. Ah, Tingjie, kamu tidak tahu. Aku dan Jiang Wan sebentar lagi cerai. Kalian ini, ada apa sih? Tingjie, Jiang Wan kena kanker. Dia sembunyikan dariku, itu sudah. Masih pinjam uang ke sana-sini. Nanti semuanya harus kubayar. Uangmu yang 100.000 itu mungkin hilang begitu saja. Dokter sudah bilang dengan kondisinya sekarang tinggal hitungan hari. Berarti aku tidak akan bisa bertemu dia lagi dalam beberapa hari. Betul Jiang Wan, sekarang kanker stadium lanjut. Aku sudah lihat surat diagnosanya dan laporan pemeriksaannya. Terus, aku sendiri dengar dia bicara dengan teman dokternya. Pasti benar. Jiang Wan, kamu ini mau mati aja. Masih mau menipuku 100.000 ya? Menipu. Kakting. Uang 100.000 itu, bukankah itu memang bonus saya? Kamu yang selalu menunda memberikannya. Saya ambil uang itu untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana bisa kau bilang saya menipu? Baiklah. Karena lihat dirimu hampir mati, berani membantah aku. Sekarang saya umumkan di depan semua orang. Kamu dipecat. Meme cat saya? Ya, memecatmu. Uang 100.000 itu harus kau kembalikan utuh. Atau akan kau rasakan akibatnya. Kak Ting, kamu hanya mendengar perkataannya yang sedikit ini, lalu mau memecat saya, memecatmu, lalu kenapa? Kamu sekarang hampir mati. Kalau tidak saya pecat, tetap di perusahaan, nanti kalau kamu mati, berapa banyak saya harus ganti rugi? Kak Ting, saya sudah lama di Hongtu Teknologi, selalu bekerja keras tanpa mengeluh, dengan rajin dan tekun. Berapa banyak kerjasama saya raih untukmu? Ambil contoh kali ini. Kalau bukan karena proposal perencanaan saya, proyek kerjasama 5 miliar itu mustahil bisa kamu dapatkan. Warner, kamu benar-benar tak tahu malu. Bisa saja membanggakan diri. Jujur saja, sebentar lagi, sistem AI cerdas yang kusuruh kembangkan akan beroperasi. Di depan sistem cerdas yang kugunakan dana besar ini, proposalmu ni hanya sampah. Sampah? Kak Ting, berapa banyak uang yang kubuatkan untukmu selama ini? Kau tak sadar? Lalu bagaimana? Dengan sistem AI cerdasku, semua bisa lebih cepat dan baik darimu. Untuk apa aku pertahankan kau? Lagi pula, kalau kau tak kena kanker, mungkin ku tahan kau lebih lama. Tapi sekarang kau sebentar lagi mati. Untuk apa aku buang uang untukmu? Ya, sistemmu itu kuakui memang ada gunanya. Tapi cacatnya tak akan pernah bisa diperbaiki. Warner, kau sebentar lagi mati. Jangan berlaga di sini. Ah, coretanmu yang asal-asalan. Mau bandingkan dengan teknologi cutting. Mimpi. Sudah, tak usah bicara lagi. Cepat kembalikan 100.000 itu, lalu pergi dari sini. Baik. Uang 100.000 itu, aku pasti akan kembalikan semuanya padamu. Chen Miu, kembalikan uang 100.000 itu padaku. Sudah berapa kali aku bilang, uang itu sudah untuk beli rumah. Jangan terus berhayal. Kamu kan jago minjam uang. Cuma 100.000. Pergi minjam saja. Wah, bicaranya keras sekali. Ternyata tidak punya uang. Perusahaanku ini bukan badan amal. Kalau 100.000 ini tidak kamu kembalikan, jangan harap bisa keluar dari sini. Aku tidak menyangka, Liu Ting, setelah berjasa besar untuk Hongtu Teknologi, kau malah mengkhianatiku. Baik. Aku, Jiang Wan, yang but. Cuma 100.000 saja. Dengan satu telepon, akan kusuruh orang antar. Nanti, jangan menyesal.
Si hampir mati ini. Berani bilang buat aku menyesal. Kau benar-benar berani. Hello, President Han. Permintaanmu waktu itu kuterima. Tapi, jika Bapak berkenan, saya harap Bapak bisa datang ke Hongtu Teknologi. Wow, pura-puranya bagus sekali. Jangan-jangan benar ada orang bodoh yang mau menerima orang seperti kamu. Jangan-jangan kau sungguh mengira dirimu penting. Aku yang bikin banyak prestasi untuk perusahaan. Kau yang biasanya akrab seperti saudara denganku. Ternyata ini wajah aslimu. Siapa kau ini? Kau cuma bisa bikin proposal perencanaan doang. Mau aku, bosmu, jadikan kau saudari. Kau beneran bodoh atau pura-pura? Kalau gitu, tenang saja. Uangnya akan segera dikirim. Nanti, aku akan bergabung dengan grup Han. Tapi yang kau rundingkan sebelumnya, proyek 2 miliar itu, mungkin bakal gagal. Jangan sampai kau menyesal. Wah, grup Han? Jiangwan, berani sekali kau. Itu grup top 3 nasional, perusahaan papan atas. Karyawan rendahan sepertimu, mana mungkin diterima di grup Han? Kalian, jaga dia baik-baik. Kalau 100.000 ini tak kau bayar hari ini, jangan harap keluar dari sini. Ayo, ikut aku ke Hongtu Teknologi. Pak Han, ada apa? Kok tiba-tiba semangat sekali? Jiangwan setuju bergabung dengan grup Han. Siapkan diri, kita segera ke Hongtu Teknologi menjemputnya. Siap. Cacting. Penampilanku hari ini cukup bagus kan? Bagus sekali. Untung kau umumkan Jiangwan sakit. Kalau tidak, aku bisa rugi 100.000 dengan percuma. Cacting. Kalau gitu, Aku tahu yang kau pikirkan. Tapi uangnya belum kita terima. Kita harus tetap rendah hati. Setelah kamu cerai dengan Jiangwan, baru kita bisa bersama secara terbuka. oke. Lagi pula, dia tinggal hitungan hari. Nanti setelah aku urus surat nikah dengannya, baru kita bersenang-senang. Kamu ini jahat. Jangan buru-buru. Tunggu kita usir dulu Jiangwan. Baik. Kalau gitu, segera minta uangnya kembali. Lalu usir dia. Kita bisa lanjut bersenang-senang. Jiangwan, bukannya katamu ada yang akan bawa uang? Uangnya mana? Jangan-jangan, omonganmu soal grup Han itu bohong? Buru-buru apa? Uangnya sebentar lagi sampai. Sudahlah Jiangwan. Kamu cuma karyawan rendahan yang sedikit paham perencanaan. Perusahaanku Hongtu Teknologi saja tidak mau kamu. Masih berharap perusahaan besar seperti grup Han mau mempekerjakanmu? Betul! Kamu tidak pernah bercermin. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Tak tahu diri. Liu Ting, kamu hanya dengar Chen-mu membuat-buat cerita. Kamu pikir dengan membuat sistem AI cerdas, bisa menggantikanku? Memangnya tidak? Ku beri tahu. Sistem jelek yang kamu buat itu, tidak akan ada perusahaan besar yang mau kerjasama denganmu. Nanti kamu akan tahu, menggusirku adalah kesalahan terbesarmu. Tapi saat itu, menyesal percuma. Warner, diam! Kamu pikir kerjamu sehari-hari itu hal hebat? Apa hakmu ancam Ting Jie? Ting Jie pegang AI cerdas. Hongtu Technology makin maju, semakin baik. Dulu tak sadar. Kamu tak tahu malu. Kamu hampir mati. Meski kamu sehat, masih kalah. AI cerdas yang mahal kukembangkan. Benarkah? Besok, Mitra akan datang. Saat itu, jangan menyesal. Baik-baik. Aku bosan dengar omongmu. Bayar 100.000 sekarang. Kalau tak bayar, aku yang urus. Warner, kau ini. Kau dorong aku? Aku. Cuma 100.000. Berlaku kasar pada Nona Warner. Kalian Hongtu Teknologi. Sekelompok tolol. Kau. Presiden baru Grup Han. Hanlin, Hanzong. Selera bagus kau. Benar. Aku Han Lin. Nona Weiner. Ini 1 juta. Untukmu semua.
Terima kasih, Hanzong. Ini 100.000 untukmu. Kembalikan, mulai sekarang. Kita sudah lunas. Hanzong, dia hanya bawahanku. Karyawan biasa saja. Tak ada keahlian hebat. Apa yang istimewa, hingga Bapak begitu menghargainya? Bodoh. Tak kusangka. Di matamu, Nona Jiang cuma karyawan biasa. Tapi bagi saya, kemampuan Nona Jiang tak bisa disamakan sembarang orang. Nona Jiang, sungguh suatu kehormatan Anda bergabung dengan grup Han. Semua sudah saya siapkan. Nanti akan ada mobil khusus antar jemput Anda. Soal gaji, 5 juta setahun. Bagaimana? 5 juta! Terima kasih atas kepercayaan Pak Han. Bisa membantu Pak Han adalah kehormatan saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan kebaikan hati Anda. Tidak! Dasar apa dia pantas dapat gaji 5 juta setahun? Bahkan diantar jemput mobil khusus? Benar, Pak Han. Meskipun grup Han kaya dan besar, Anda tak perlu menyia-nyiakannya untuk dia, kan? Dengan kemampuannya yang sedikit itu, pantas dapat gaji 5 juta dari Anda. Bos Liu, ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih pada kau malah memecat Nona Jiang. Tenaga ahli yang membantumu dapatkan banyak kerjasama ini, kau pecat dia. Sungguh tak tahu. Hongtu teknologimu ini tanpa Nona Jiang masih bisa bertahan berapa hari lagi? Apa maksudmu? Perusahaan besarku ini, tanpa dia tidak akan jalan? Pak Han, apa kau benar-benar mengira konglomerat besar dari luar negeri datang bekerja sama denganku? Semua karena dia, kan? Entahlah. Perusahaan gagal kalian, Hongtu Teknologi. Tanpa kehadiran Nyonya Jiang, apa yang masih bisa menarik minat kerjasama orang lain? Tuan Han, kali ini kau benar-benar salah. Izinkan aku memberitahumu, bulan lalu aku baru saja menjaminkan 500 juta yuan untuk pengembangan sistem AI cerdas. Berkat sistem AI ini dengan algoritma canggihnya, baru bisa menarik proyek kerjasama senilai 2 miliar. Kau cukup berani juga. Untuk sebuah mesin, rela menjaminkan 500 juta. Tampaknya aku sebelumnya benar-benar salah bicara. Bagus kalau sudah sadar salah. Aku tahu, Tuan Han. Kau baru saja mengambil alih grup Han. Masih banyak yang belum dipahami. Harus lebih banyak belajar. Betul. Sepertinya kau salah paham. Aku bilang aku salah bicara. Karena bukan hanya kau memecat Nyonya Jiang, tapi juga untuk sebuah mesin rusak. Rela menjaminkan 500 juta. Kalau begitu kerjasama ini pasti gagal total perusahaan Hongtu kalian. Bukan hanya tak bisa bertahan. Sesimpel itu melainkan bangkrut. Apa yang kau omong? Bos Liu, tenang dulu. Baru saja aku mendengar besok pagi, pihak kerjasama kalian akan datang untuk melihat proposal. Akan datang ke sini untuk memilih rencana. Tanpa Nona Jiang, produk dari mesinmu ini mana mungkin memuaskan? Lalu kerjasamamu hilang? Tapi nanti kau bisa hubungi asistenku. Aku tidak keberatan menerima kerjasama ini lagi. Tenang, Bos Liu. Jika kau bersedia menyerahkan kontrak 2 miliar itu kepada kami pasti tak akan mengecewakanmu. Nanti kami beri bonus besar untukmu saat kamu bangkrut. Uang ini bisa buat modal lagi. Tidakkah kalian merasa ucapan ini sangat konyol? Kira dengan membawa si imut yang kubuang ini, bisa merebut kerjasama 2 miliarku? Dia sanggupkah? Meski bisa, sudah terlambat. Apa maksudmu? Bos Han, ya? Perkenalkan diri, namaku Chen Mu. Saat ini masih suami Jiang Wan. Lalu? Aku ada kabar buruk untukmu. Istriku yang baru dipecat ini sudah kena kanker. Stadium lanjut. Tinggal hitungan hari. Kau serius? Nona Jiang benar kena kanker. Tentu sebenarnya. Dia bisa selamat. Tapi dia tak layak dapat biaya pengobatan 500.000. Jadi janji dengan ahli medis. Sudah kubatalkan untuknya. Jadi Tuan Han, meski Anda bawa 500.000 untuk menyelamatkannya. Sudah terlambat. Hubungi segera semua perusahaan medis di bawah naungan. Cari tim medis terbaik. Dan carikan ahli terbaik untukku. Baik, Tuan Han, akan kususun. Tuan Han, terima kasih atas niat baikmu. Namun sebenarnya, Orang seperti dia tak pantas dapat 500.000 itu. Nyawanya yang hina ini sudah terlambat, tak bisa diselamatkan. benar, memang terlambat. Tapi yang terlambat bukan aku. Kamu. Segera kau akan tahu apa artinya menciptakan karma
tak bisa hidup. Aku sangat mengerti kata-kata marahmu ini. Namun sudah tak berarti. Jarang-jarang Tuan Han mau membayarmu kembali. Jadi cepat pergi. Masuk akal. Hei Tuan Han, pada akhirnya, aku harus berterima kasih telah membantuku menyelesaikan masalah besar ini. Kalau dia menempel padaku, mati di perusahaanku. Waduh, sial banget. Pak Liu. Kata-kata seperti itu, kau bisa ucapkan begitu. Kamu benar-benar tak tahu malu, sampai akhirnya. Pimpinan Han, apa aku salah bicara? Untuk karyawan level bawah seperti dia, bukankah saat ada masalah, langsung menuduh siapa yang dekat dengannya? Dulu aku benar-benar buta. Ternyata mengira kamu pembimbingku. Tapi sebentar lagi, kamu akan membayar atas perilakumu hari ini. Pimpinan Han, tenang saja. Tubuhku tidak ada masalah. Jika bisa, setengah hidupku lagi, masih bisa bekerja di grup Han selama beberapa dekade. Apa yang kamu katakan benar? Pimpinan Han, jika kamu tidak yakin, aku bisa melakukan pemeriksaan kesehatan untuk masuk kerja. Aku berani jamin, pasti tidak ada masalah sama sekali. Nona Jiang. Jika tubuhmu memang tidak ada masalah, itu lebih baik. Orang sepertimu yang sangat kompeten, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kerugiannya akan besar. Namun jika kamu punya masalah, tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku bisa membantu menyelesaikannya untukmu. Pimpinan Han, aku benar-benar tak bisa membalas kebaikanmu yang begitu besar. Ngomong-ngomong, bukankah kamu tertarik pada proyek kerjasama 20 miliar itu? Mereka pasti tidak akan bekerja sama lagi dengan Hongtu Teknologi. Ayo cepat kembali untuk mempersiapkan semuanya. Baik. Warner si manis, menira bisa andalkan grup Han lawan aku. Aku pegang proyek kerjasama 2 miliar. Dia tak bisa bayangkan. Kakting. Proyek yang kau pegang ini penting? Tentu, mitra kali ini grup Huan Yu yang beroperasi global. Kalau kita bisa kerjasama dengan grup Huan Yu, lancar jalin kerjasama, kita dapat andalkan mereka. Nanti, Hongtu Teknologi ku bisa terbang tinggi. Lawan grup Han. Mudah saja. Kakting memang hebat. Tentu. Beda jauh dengan Warner. Sebenarnya aku lebih hebat. Malam ini, biar aku lihat sehebat apa. Nona Jiang, ada kebutuhan lain. Langsung bilang saja. Jangan sungkan. Di sini wewenangmu cuma di bawahku. Apapun kau butuh, akan kami fasilitasi. Terima kasih atas perhatian Hanzong. Akan kubalas kebaikan grup Han. Hanya, balas grup Han saja? Kalau aku? Hanzong, dari grup Huan Yu, ada kabar. Kabar apa? Mereka umumkan di konferensi pers. Besok akan ke Hongtu Teknologi untuk komunikasi prakerjasama. Kalau grup Huan Yu benar-benar kerjasama dengan Hongtu Teknologi, maka grup Han akan dalam bahaya. Benar, Hanzong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanzong, saya rasa Anda tak perlu khawatir. Karena kerjasama antara grup Huan Yu dan Hongtu Teknologi ini mustahil berhasil. Maksudmu, Huan Yu Teknologi tak akan kerjasama dengan Liu Ting? Hanzong, Anda belum tahu. Grup Huan Yu ini, setelah bertahun-tahun berjuang di luar negeri, alasan mereka selalu ingin mencari mitra perusahaan dalam negeri adalah untuk mempersiapkan masuk ke pasar domestik nantinya. Jadi, mereka meminta Hongtu Teknologi menyusun sebuah panduan analisis menyeluruh untuk pasar domestik. Lalu mengapa mereka akhirnya tidak kerjasama dengan Hongtu Teknologi? Karena menyusun rencana seperti itu, tidak hanya memerlukan penyelidikan pasar yang memadai, tetapi juga harus merancang skema berbeda sesuai karakteristik setiap perusahaan. Dan melihat kondisi Hongtu Teknologi saat ini, mereka sama sekali tidak mungkin mampu. Tapi bukankah Liu Ting bilang dia menyewa orang untuk mengembangkan semacam sistem? Sistem AI cerdas yang mereka kembangkan itu memang memiliki fungsi tertentu. Tapi hal yang dihasilkan oleh perangkat lunak seperti itu masih memiliki kekurangan. Saya yakin grup Huan Yu pasti bisa melihatnya. Kakat. Tidak buruk. Yang menggunakan perangkat lunak, hasilnya memang cepat. Tapi saat digunakan akan terasa sulit. Grup Huan Yu tidak akan pakai hal seburuk itu, malah menganggap itu menipu mereka.
Apa yang mereka butuhkan di pasar, sekarang tidak ada yang lebih baik dariku. Baik. Nona Jiang, besok aku andalkan kamu. Kak Ting, Bos Chin Yang, kamu maksud kapan dia datang? Khawatir apa orang seperti dia sibuk luar biasa tertunda di jalan juga bisa saja. Tenang saja menunggu. Oh iya, hasil pemeriksaan di rumah sakitmu bagaimana? Hasilnya belum keluar. Tapi Kak Ting, kamu juga. Kenapa harus dengar si manis itu? Pemeriksaan itu merepotkan. Kak Ting, lihat. Aku sudah bawa surat perjanjian cerai. Asalkan Jiang Wan tanda tangani surat perjanjian cerai ini, tidak perlu khawatir lagi, beban ini akan menempel pada kita. Nanti mau mati kemana, terserah dia. Kamu bilang Jiang Wan ini ternyata dekat dengan Han Lin. Jiang Wan kan hampir mati. Apa yang Han Lin lihat darinya? Apa peduliku? Yang penting tanda tangan surat perjanjian cerai. Dia mau cinta siapa, terserah, tak ada hubungannya denganku. Setelah kerjasama ini selesai, kita berdua pergi liburan berdua. Jiang Wan, apa yang kau lakukan di sini? Jiang Wan, kamu sudah dipecat. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Aku yang membawanya. Ada masalah apa? Pak Han, jangan bilang kau tidak tahu. Hari ini adalah hari aku dan Pak Chin menandatangani kontrak. Kau membawanya masuk begitu saja. Mau bikin onar ya? Benar juga kali. Mereka pasti punya niat buruk. Sengaja datang merusak rencana kita. Bikin onar. Kalian terlalu memandang tinggi diri sendiri. Sebenarnya tak perlu kami turun tangan. Pak Chin tak mungkin bekerja sama dengan kalian. Jiang Wan, aku tahu kau dipecat. Mungkin ada ketidakpuasan di hatimu. Tapi tak sampai kau datang ke sini. Mengatakan hal seperti itu. Tapi baguslah. Karena kau sudah di sini. Tanda tangani surat perjanjian cerai. Setelah ditandatangani, hidup matimu. Tak ada hubungannya lagi denganku. Chen Mu. Sebelum aku tanda tangan, aku ingin menasihatimu sekali lagi. Luangkan waktu. Periksa ke rumah sakit. Sudahlah, tak perlu kau pura-pura baik. Kondisi tubuhku sendiri, aku yang paling tahu. Baguslah. Surat ini juga sudah kau tanda tangani. Kamu bisa pergi sekarang. Apa yang kalian tangikan? Pak Chin belum datang. Aku ingin lihat. Setelah Pak Chin datang, bagaimana kalian bekerja sama dengannya? Jiang Wan, apa maksudmu? Kau sengaja datang untuk mengacaukan kan? Pak Lu, kau salah bicara. Siapa bilang mau mengacau? Lagi pula Direktur Chin tidak bekerja sama dengan kalian. Masih bisa memilih kami kan? Kau. Baiklah. Kalau begitu, duduklah di sini dan lihat baik-baik bagaimana aku dan Direktur Chin menandatangani kontrak. Agar kalian menyerah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ini adalah N. Dokumen yang kalian siapkan untuk Direktur Chin. Apa hubungannya denganmu? Kau sudah dipecat. Kalian benar-benar berniat pakai ini untuk menipu Direktur Chin. Menipu. Ini kan hasil dari sistem yang kuoperasikan sepanjang malam, baru jadi rencana ini. Kau bilang menipu. Jangan-jangan kau pikir Hongtu teknologi tanpamu tidak bisa jalan. Baiklah. Kalau kau begitu, yakin. Aku hanya bisa mendoakan keberuntunganmu. Bukan hanya harus mendoakan aku, tapi juga berdoa untuk aku dan Chen Mu. To/N. Surat perjanjian cerai sudah ditandatangani. Jadi, aku juga ingin memberitahumu setelah bisnis ini selesai. Aku dan Kakak Ting akan pergi menikmati dunia berdua. Benarkah? Entah apakah kau bisa bertahan sampai saat itu. Jiang Wan, tak perlu iri sebelum matimu. Direktur Han ini, mau. Aku ajak kau bersenang-senang? Hari-hari untukku bersenang-senang masih panjang. Tak perlu kau pusingkan. Sudah. Sebentar lagi, Tuan Chin segera datang. Nanti kalau kau rusak urusanku, kau akan kena batunya. Tuan Chin tiba. Tuan Chin, Anda datang. Tuan Chin, lihat. Ini proposal yang disiapkan khusus untuk Anda oleh Kak Ting. Bos Lu, kau bekerja dengan baik. Kurasa kerjasama kita kali ini dapat berjalan lancar. Tuan Chin, sebelum kita bekerja sama, aku punya permintaan kecil. Tidak tahu. Apa? Langsung saja katakan. Orang ini dari grup Han sering melawan aku, dan hari ini bahkan mau menggagalkan kerjasama kita. Lihat, bisakah menggunakan pengaruh grup Huan Yu secara global untuk menghabisi grup Han mereka?
Ternyata hanya urusan kecil. Tidak masalah. Lihat kan? Inilah akibatnya melawanku. Chuan Chen, Anda benar-benar tidak mau memeriksa keandalan barang itu? Anda. Hello, Chuan Chen. Saya Jiang Wan, mantan karyawan Hongtu Teknologi. Anda adalah Nyonya Jiang Wan? Sebelumnya saya pernah melihat proposal perencanaan yang Anda buat. Bisa dibilang sangat sempurna. Kalau begitu, ini pasti juga karya Anda. Chuan Chen, saya sudah dipecat oleh Hongtu Teknologi. Itu bukan karyaku. Jadi sebaiknya Anda periksa lagi. Bukan, Tuan Chin. Tidak seharusnya Anda bicara ini dengan seorang karyawan kecil yang sudah dipecat. Cepat usir mereka. Anda harus bicara kerjasama dengan Kakak Ting. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajari saya. Bapak Chen, bagaimana bisa memukul orang? Kalau begini, kedepannya bagaimana kita bisa bekerja sama? Mengancam saya? Lihat sendiri. Barang apa ini? Berani mengibuli saya? Mau saya kerjasama dengan kalian? Membantu urusanmu? Anggap saya bodoh? Anggap saya bodoh? Bukan. Bapak Chin, apa maksudnya? Bagaimana bisa bilang yang saya siapkan ini barang rongsokan? Ini sistem software yang saya gadaikan. Hongtu Teknologi, 500 juta. Baru kembangkan. Ibu Lu, kalau barang yang kamu buat ini benar-benar berguna, Kenapa Bapak Chin tidak kembangkan sendiri? mana bisa sampai ke kamu? Tapi dulu, grup Huan Yu sangat optimis dengan kami. Dulu Hongtu Teknologi andalkan siapa? Masih tidak jelas? Bukan begitu. Bapak Chin, dengar penjelasan saya. Kami masih ada. Sudah. Tak usah bicara lagi. Karena Hongtu Teknologi tidak tulus seperti ini, maka kerjasama kita kali ini dibatalkan. Ibu Jiang, aku tak sangka Hongtu Teknologi begitu buta sampai memecat Anda. Bersediakah Anda bergabung dengan Huan Yu Teknologi? Tenang saja, soal gaji takkan mengecewakan Anda. Chuan Chen, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, aku sudah masuk grup Han. Namun, jika Anda tak berencana kerjasama dengan Hongtu Teknologi, bisa pertimbangkan grup Han kami. Tuan Chen, dengan Ibu Jiang di sini, kerja sama kita pasti memuaskan Anda. Ya, Chuan Chen, bila ada peluang untuk kerjasama lebih dalam, tenang saja. Takkan mengecewakan Anda. Meski aku tak kenal grup Han, tapi aku percaya pada Ibu Jiang. Kalau begitu, semoga kerjasama kita sukses. Tidak boleh. Dia orang yang hampir mati. Tak layak kau lakukan ini. Apa maksudmu? Dia, Jiang Wan, kanker stadium lanjut. Sebentar lagi meninggal. Tuan Chen, jangan dengarkan omongannya. Sebelumnya, Ibu Jiang sudah jelaskan padaku. Yang kena kanker sebenarnya dia sendiri. Ibu Jiang kumpulkan uang untuk obati dia, tapi malah diusirnya. Uangnya ditelan sendiri. Omong kosong. Jelas-jelas. Siapa itu? Aku sedang sibuk. Apakah ini Tuan Chen-mu sendiri? Hasil pemeriksaan Anda di rumah sakit kami sudah keluar. Dengan berat hati kami memberitahu Anda. Anda didiagnosis kanker payudara stadium lanjut. Kondisi Anda sangat berbahaya. Rumah sakit kami tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat cari ahli untuk pengobatan. Chen Mu, sekarang apakah kamu masih berpikir, orang yang terkena kanker itu aku? Ini bohong. Ini semua bohong. Berapa kali aku sudah memperingatkanmu? Pernahkah kamu mendengarkanku sekali saja? Semua ini adalah harga dari kekeras kepalamu. Chen Mu, kamu benar-benar terkena kanker payudara. Tidak. Jack Ting ini pasti penipuan. Aku seorang pria sejati. Gimana mungkin aku lakukan itu? Yang kamu bilang sekarang tidak ada gunanya. Ingat apa yang aku katakan sebelum. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kamu. Lu Ting, aku sangat kecewa dengan Hongtu Teknologi kalian. Setelah kembali, aku akan segera memerintahkan pemblokiran global terhadap Hongtu Teknologi. Persiapkan dirimu untuk likuidasi kebangkrutan. Tidak. Tuan Chin, Anda tidak bisa begini. Kita sudah sepakat sebelumnya. Cukup. Kamu tidak perlu bicara omong kosong di sini. Tuan Han, Nyonya Jiang, mari kita ke perusahaan Anda untuk membahas kerjasama lebih lanjut. Tuan Chen, silahkan. Silahkan. Jiang Wan, kamu tidak bisa pergi. Aku masih suamimu. Chen Mu, surat perjanjian cerai kau yang menyuruhku tanda tangani. Mulai sekarang, hidup matimu tak ada hubungannya lagi denganku. Selesai. Semuanya selesai. Kak Ting, kau harus selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Aku sendiri saja tak bisa bertahan. Sudahlah.
Jangan hubungi aku lagi mulai sekarang. Mari berpisah. Tidak. Kau tak bisa perlakukan aku seperti ini. Pak Han, ada kabar baik. Kerjasama dengan grup Huan Yu berjalan lancar hingga selesai. Dianen, mereka menambah 5 miliar. Ingin memesan kerjasama proyek berikutnya. Dan kamu di sini, banyak masalah terselesaikan. Aku juga punya kabar baik. Untuk memberitahumu, Apa kabar baiknya? Shenmu minggu lalu kambuh penyakitnya. Sudah meninggal. Adapun Liu Ting, setelah pulang hari itu, langsung bangkrut dan dilikuidasi. Sekarang bekerja sebagai pembersih di hotel. Mungkin ini memang nasib mereka. Ya, betul kan?